Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang pagi hari ini datang ke sekolah lebih awal? Datang. Oh ya Mas Fajar, silakan memimpin temannya untuk berdoa. Yang lainnya posisinya tegak. Nah, kita siap untuk berdoa. Ayo Mas Fajar. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fajar. Ya. Baik anak-anak, coba tengok kanan, tengok kiri. Adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Iya. Mas Mira, kemana Mas Mira? Ikut teman sunat. Oh, ada keluarganya yang lagi punya hajatannya. Ada saudaranya yang lagi ditahan. Ya, izin ya Mas Mira. Baik anak-anak. Nah, bulan ini bulan apa anak? Agustus. Bulan Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? 80. Ya. Oleh karena itu, ya kita sebagai bangsa Indonesia harus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia dengan mengadakan apa saja anak? Contohnya seperti apa? Perlombaan, terus apa lagi? Upacara bendera, apa lagi Mbak? Kegiatan apa lagi yang kalian anak-anak lakukan? Memasang apa? Bendera putih. Ya, baik sebelum pembelajaran dimulai kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya. Ayo semuanya berdiri. Berdiri. Ikuti ibu guru ayo tangannya seperti ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, bagi kami serang. Yuk, maju serentak, mengusir panjerang. Maju serentak, tentu
bangun tidur jam berapa? Jam Jam 4. Lagi jam berapa Mas Dana? Jam 4. Mas Daus? Setengah 5. Mas Ika? Bangun tidur jam setengah 5. Setelah bangun tidur, anak-anak melakukan kegiatan apa coba tubuhnya? Oh, kok malah semuanya sih? Itu apa? Ayo, badannya jalan. mandi. Nah, sebelum mandi, anak-anak melaksanakan apa? Sholat subuh. Nah, kita sebagai umat Islam wajib menunaikan ibadah namanya sholat. Ya, siapa tadi yang sholat subuh, yang melaksanakan sholat subuh? Semuanya, ya. Nah, kita semuanya anak-anak. Yang tadi Bu Vina utarakan tadi Mas Dana itu merupakan salah satu kebiasaan anak hebat. Siapa yang di sini jadi anak hebat? Menyanyikan lagu kebiasaan anak hebat bisa. Ada 7 kebiasaan. Ayo. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Tapi ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sekarang kita semuanya. Anak-anak pernah melakukan aktivitas tadi, kita melihat apa ya? Sedang apa ya tadi? Menyanyi. Lalu anak-anak pernah melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, pernah? Pernah melakukan aktivitas seperti berlari? Pernah. Berlari pada saat apa anak-anak kemarin kita itu melaksanakan apa? Lomba olahraga. Apa lagi? Jalan sehat berlari, sambil berlari. Apa lagi? Latihan, jogging. Ya, sekarang Bu Vina minta Mas Daus, ayo maju ke depan sini. Melakukan aktivitas berlari. Yang satunya berjalan. Mas Lutfi, kita tolong Bu Guru nak. Ayo, Mas Lutfi. Nah, nanti teman kalian ini, teman anak-anak yang ada di depan, ini melaksanakan aktivitas yang satunya berlari, yang satunya berjalan. Ayo. Nah, Mas Daus yang berlari, Mas Lutfi jalan biasa. Ya, jalan biasa. Yuk. 1, 2, 3. Mas Daus berlari. Mas Lutfi berjalan saja. Lagi. Jangan cepat Mas Daus. Terus Mas terus sudah biasa. Lagi. Terus. Nah. Ya. Sini dulu. Coba perhatikan. Apa yang terjadi pada, ayo Mas, jangan tertawa dulu. Bina mau bicara. Mas Daus, apa yang kamu rasakan Mas ketika kalau kamu berlari, Mas? Apa? Pada saat berlari bagaimana rasanya? Capek. Capeknya karena apa? Berlari membutuhkan apa? Energi yang lebih kuat. Terus kalau Mas Lutfi tadi kalau kamu berjalan gimana rasanya? Santai. Yang keras gimana rasanya? Santai. Terus mengeluarkan energinya bagaimana? Biasa, sedikit. Oh, sedikit ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih ya. Nah, yang kita lakukan tadi seperti bernyanyi, ya. Terus seperti apa lagi anak-anak? Berlari. Apa lagi ayo? Jalan.
lagi. Ya, kita harus tadi Mas Daud tidak tertengah-tengah. Mungkin pada saat berlari lebih kencang tadi Mas Fajar pernah Mas Fajar berlari dengan cepat pada lomba, gimana rasanya nak? Capek terus bagaimana? Nafasnya kita terengah-engah. Nah sekarang bedanya kenapa tadi Mas Lutfi kok biasa saja? Katanya energinya sedikit. Karena dia tidak menguras energi. Karena Mas Lutfi tidak menguras energi. Ada yang lain? Ayo Mas Ika. Kenapa bedanya kok Mas Lutfi tadi tidak terengah-engah, yang satunya terengah-engah? Oh begitu ya teman-teman. Berarti anak-anak tadi melihat temannya melakukan aktivitas ya, hebat sekali ya. Jawaban dari anak-anak semuanya. Ya semuanya perhatikan ke Bu Vina. Sekarang Bu Vina buka anak-anak untuk membuka buku halaman ini ya, halaman 13. Ayo dibuka bukunya sudah. Nah, diperhatikan. Nah, diperhatikan. Ya, Mas Dimas. Baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian organ pernapasan pada manusia. Selain itu, anak-anak bisa nantinya menyebutkan fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Nanti setelah itu anak-anak akan membuat gambar, media gambar, dan juga model sederhana alat pernapasan pada manusia. Yuk. Nah, ini dibuka ya anak-anak. Kita lihat gambarnya. Nah, ya. Ini perhatikan di sini anak-anak. Ya. Pada saat kita bernafas, ya, kita menghirup udara, oksigen. Nah, apakah hidung itu salah satunya alat pernapasan kita? Ya. Nah, setelah itu ada organ lain kah? Ada. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Ya, ini adalah sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk melalui apa? Lubang hidung. Coba dipegang lubang hidungnya. Nah, coba anak-anak sekarang duduk yang tegak. Bu Vina akan memulai kalian nanti bernafas, anak-anak nanti bernafas dan juga menghembuskan nafas. Yuk, 1, duduk yang tegak. 1, 2, 3. Hirup oksigen, hirup udara. Tarik nafas. Hembuskan. Pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Pelan. Apa yang anak-anak rasakan? Apa yang anak-anak rasakan? Nah, ya. Selain rongga hidung, udara masuk melalui apa? Faring. Lalu faring. Nah, faring ini adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan juga pencernaan bagian belakang. Coba dilihat di bukunya masing-masing. Mana faring? Nah, mana faring? Ya, betul sekali anak-anak. Faring itu adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan juga saluran pencernaan bagian belakang. Nah, sekarang coba yang kedua adalah laring. Dilihat halaman 13-nya, baliknya Mas Daud ke sana. Nah, di situ ada laring. Ini disebut juga dengan tekak atau jakun. Nah, terdapat di belakangnya faring jakun. Nah, ya. Setelah itu coba lihat belakangnya. Anak-anak perhatikan. Di situ ada trakea. Trakea ini merupakan
serabut halus yang namanya apa, Le? Serabut halus di situ namanya apa? Silia. Ya, yang akan diperhatikan semuanya. 14. Nah, kamu perhatikan itu ya. Ayo minta tolong diperhatikan halaman 14. Serangkaian nama atau nama lainnya adalah batang tenggorokan. Itu loh ya. Di batang tenggorokan ada namanya apa, anak? Silia. Yang berfungsi untuk apa? Untuk mendorong organ. Iya, mendorong. Nah, begini anak. Nah, udara yang masuk ke dalam lubang hidung kita itu disaring sama bulu-bulu halus yang ada di rongga hidung kita. Fungsinya untuk menyaring kotoran. Setelah itu ke faring, menuju ke faring, ke laring, lalu udara masuk ke batang tenggorok ini anak. Nah, di sini masih ada namanya serabut halus yang namanya silia. Minta tolong diperhatikan ya, kalau Bu Bina menjelaskannya. Ada namanya silia. Dari sini masih disaring lagi anak-anak udara itu tadi, sehingga nanti masuk ke dalam paru-paru kita menjadi udara yang bersih. Nah, begitu ya. Setelah itu ada yang namanya apa lagi, Pak? Ini namanya apa? Percabangan bronkus. Bronkus ini adalah percabangan dari batang tenggorokan. Bronkus ini ada bronkus kiri dan bronkus sebelah kanan. Ini nanti yang menghubungkan ke paru-paru. Selain bronkus ada lagi cabangnya. Apa namanya ini? Bronkiolus. Jadi kalau bronkus ini percabangan dari tenggorok. Nah, cabangnya lagi namanya bronkiolus. Nah, ini baru cabang-cabangnya ini. Nah, ini paru-parunya, dan paru-paru sebelah kiri, paru-paru sebelah kanan, ya. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat namanya alveolus. Apa alveolus itu? Gunanya untuk apa? Ini dibaca, Pak Taufik. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan, ya Mas Fajar. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, di dalam alveolus itu terdapat gelembung-gelembung. Nah, bentuknya seperti anggur. Nah, di alveolus ini, nah, gelembung-gelembung inilah yang nantinya akan terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. O2 dan apa namanya? CO2, oksigen dan karbon dioksida. Paham? Ada yang ditanyakan mungkin? Nah, baik anak-anak. Setelah ini Bu Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 ya, dan kelompok 3. Nah, masing-masing anak-anak dari kelompok ini nanti ada tugasnya masing-masing ya. Yang pertama, kelompok 1 nanti akan membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Yang kelompok 2 nanti mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, lalu menceritakan ke depan. Yang kelompok 3 tugasnya adalah menggambar. Suka menggambar? Menggambar organ pernapasan apa? Pada manusia. Baik, ayo silakan untuk memulai dengan kelompoknya. Semua anggotanya membantu ya, saling membantu. Oke. Apa namanya? Oh iya, balonnya ada di
Sudah? Nah, ini Bu Guru membagi lembar kerja peserta didik. Kalau kecilnya nanti aku sudah ambil dari yang bawah tadi. Ini dulu, Bu, monggo. Ini nanti ada setelah anak-anak membuat prakarya, ini Mas Java yang membantu temannya nanti pegang, ya. Ini nanti diisi ya. Ayo, ya. Yang ini nanti untuk terlalu pendek ini Mas. Tadi kan nah ini nanti untuk dimasukkan ke sini. Dilihat lembar kerjanya anak-anak. Ya, diambil. Nah, untuk golongannya Mas, ini kelompok 3 sini mengerjakan ini ya. Nanti anak-anak mengamati ya. Ini pensilnya mana? Pensilnya mana? Nah, ya. Nanti membuat kesimpulan ini ya pada saat nanti ini. Oke. Ya, kerjakan anak-anak. Yang kelompok 3 ini tugasnya pengisian ini, terus lembar kerja peserta didiknya nanti menghafalkan apa saja, menghafalkan pada sistem pengawasan manusia. Ayo menghafalkan yang mulai dari apa ya? Duduk, terus balik, terus iya, ya, dihafalkan itu ya. Nanti maju
maju menghafalkan itu ya. Oke, ayo apa saja anak-anak? Bacaannya itu. Nah, ada apa saja? Ayo Mas Dimas juga. Oh, ini Mas Dimas juga ada itu. Mari. Nah, terus ayo saya minta bantu Mas Dava. Balik bisa tuh. Yuk nih. Masukkan Mas Dava, masukkan Mas Dava. Tolong Mas Dava. Mas Dava boleh gitu. Pada saat gimana? Ini diisi, yang satunya kita diisi. Perubahan yang terjadi pada balon dalam botol pada saat ditarik, ayo coba. Pada saat ditarik, apa yang terjadi paru-parunya? Paru-paru akan apa? Ayo. Mengembang. Ya, ditulis mana pensilnya? Mas Adil. Ayo, mana pensilnya? Mas siapa pensilnya mana? Mas Ubi, pensilnya ayo. Nanti anak-anak ini yang menyimpulkan ini ya, pada saat balon ditarik maka akan apa? Bukan gitu kan? Pada saat ditarik ini, ini pada saat ditarik, anak-anak ini perhatikan, ini sebagai apa? Sedotan ini batang tenggorok. Ayo dengarkan Mas Dimas, ini sebagai batang tenggorok. Lalu yang ini sebagai apa? Balon kecil ini paru-paru. Ya, pada saat ditarik, pada saat kita menarik nafas, paru-paru akan apa ini? Lalu setelah kita kembalikan lagi, paru-paru akan mengembang. Ini diisi. Pada saat ditarik akan apa? Paru-parunya. Ayo. Pada saat ditarik, ayo coba paru-paru, ayo. Ini kan sudah dimasukkan, balonnya ada masukkan. Balonnya tidak ada. Mas Dimas, ayo cerita. Ayo. Berarti apa? Balon ini tulisan balon ini balon kecil akan ya kan? Balon. Ya. Ini ya, ini sebagai apa? Batang tenggorok. Apa namanya terakhir? Ini loler, terakhir. Ya, kalau percabangan yang namanya apa? Bronkus. Percabangannya bronkus. Nah, ya, ini ketika kita pada saat nafas akan apa? Mengembang. Pada saat dihembuskan akan apa? Mengembus balon, tulisan balon, batang balon akan ini kan udara masuk melalui hidung ya. Pada saat kita menghembuskan nafas, paru-paru akan mengembus. Nah, pada saat kita menarik nafas, paru-paru akan mengembus. Dan
kerjanya kalian akan apa, Mama? Sudah? Sudah, Nana? Ayo. Yang lainnya, yang anak-anak? Nah, ini coba diperhatikan sini. Ayo, Mas Daus sini. Sini anak-anak pegang sini. Sini. Nah, pada saat ini ibaratkan apa namanya ini? Batang tenggorokan namanya apa? Trachea. Lalu yang percabangannya namanya apa? Bronkus. Cabangnya ini loh, cabangnya cuma paru. Nah, ini yang balon kecil ibaratnya paru. Pada saat kita menarik nafas akan apa? Balonnya akan apa pada saat ditarik? Mengembang. Pada saat dikempiskan akan apa? Kembali sebab sempurna ini ya. Nah, ini ibaratnya kalau kita mengadakan coba menarik nafas. Bedanya kalian apa perbannya kalian akan mengembang karena terisi apa? Udara. Ya. Pelan-pelan ya. Nah, kalau dikembalikan semula, yang besar dikembalikan semula, maka balon yang kecil akan apa? Mengempis. Apa? Ya, yuk. Sekarang guru minta kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ayo maju. Semuanya. Semuanya maju, Mas Lutfi. Nah, biar tidak terlalu, biar itu maju sini. Pastikan maju biar. Nah, ayo memberi salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kami. Yang lainnya memperhatikan Mas Fajar. Memperhatikan dulu yuk. Sebentar. Nah, ayo. Apa? Saat balon ditarik. Ayo saat balon ditarik. Coba Mas Dimas ditunjukkan. Saat balon ditarik, maka balon apa yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Yang kecil akan mengembang. Lalu saat dikembalikan pada keadaan semula, kembalikan ke semula. akan mengepis. Balon akan Mengepis. menepis. Nah, sekarang guru tanya, kenapa balon bisa mengembang? Karena apa? Terisi udara yang masuk. Nah, ini ibaratnya ini tubuh kita, anak-anak. Ya, aqua besar ini ibaratnya tubuh kita. Lah, sedotan yang besar ini ibaratkan apa tadi? Trachea. Kita atau namanya batang tenggorok. Lalu cabangnya namanya apa? Bronkus. Yang balon kecil di sini ini ibaratnya apa? Paru-paru. Pada saat balon ini ditarik, maka balon yang kecil akan apa? Nah, ini ibaratnya paru-paru kita. Coba pada saat kita menarik nafas, tarik nafas. Nah, dada kita akan terangkat, paru-paru kita terisi udara. Sehingga mengembang. Lalu dihembuskan pelan-pelan, hembuskan. Nah, akan mengepis. Ini. Lalu nomor ini, Mas. Keadaan balon dalam botol sampai dibaca. Keadaan balon dalam botol saat membulan karet dikembalikan adalah apa? Saat dikembalikan akan apa adanya? Yang lainnya menjawab, Bang? Yang lain terus karena terisi udara dari luar. Kondisinya terjadi karena tekanan udara di dalam botol. iya, karena adanya tekanan udara dalam botol. Terus Sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas. ya, paham ya anak-anak ya? Nah, ini adalah model sederhana diibaratkan. Ini adalah organ pernapasan pada manusia, bukan nah, bukan ya. Tapi ini nanti ditarik begini, oke, Mas Tanan, ya, paham ya? Kelompok 2 dan kelompok 3 paham? Nah, tepuk tangan untuk kelompok
Mas Gaus, Mas Dimas, ceritakan organ-organ apa saja pernapasan pada manusia. Ayo, sekarang ceritakan ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman, coba perhatikan anak-anak. Ayo, teman-teman. Ini organ. Dia organ yang di dalam tubuh kita. Ya, yang pertama, Ini hidung. hidung. Terus, ke sini ya, Mas. Terus, yang kedua, yang B. Yang kedua B itu faring. Ya. Yang C laring. Terus yang keempat ada apa lagi? Keempat trakea. Trachea. Yang kelima, Bronkus. yang keenam. Paru-paru. Nah, yang G ini namanya apa, Mas Gaus? Diafragma. Anak-anak, diafragma ini merupakan otot sekat ya, sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Coba dilihat diafragma ini. Nah, ya, ini adalah sekat di antara organ perut dan organ dada, organ dada dan rongga perut, namanya diafragma. Oke. Nah, ceritakan Mas sekarang. Mas Anan, ceritakan gimana masuknya hidung sampai ke paru-paru. Yang pertama udara. Ceritakan pakai bahasanya sendiri. Udara, Mas, ayo. Dia melalui udara masuk ke hidung, lalu menuju ke mana? Ke faring, terus habis ke faring. Terus trachea, yang ini dulu ini. Nah, yang keras, ayo dibaca. Anak-anak perhatikan. Hai, kelompok 2, yang 3, ayo ini dibaca ya, Mas. Yang keras, Mas. Lubang hidung lalu Ya. masuk ke dalam batang. Yang lainnya memperhatikan. Tenggorokan. Ya. Tenggorokan adalah sebuah mulai dari belakang hidung dan mulai lalu Terus tenggorokan mulai masuk ke dalam paru-paru, betul, di dalam paru-paru. Nanti aja dulu mainin lagi ya. Perhatikan semuanya. Nah, Adit. Ya. Darah halus. Sebaliknya karbon dioksida dan pembuluh dari ini loh, dari Mas Daus, saya coba Mas Daus gantian. Dari karbon dioksida dari ini loh, gas. dan karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan napas. Oke, anak-anak, kita menghirup apa? Oksigen. Mengembuskan karbon Dioksida. dioksida. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Nah, kelompok 3 yuk maju, gambar ini. Nah, semuanya maju. Kenalan dulu ya. Perhatikan semuanya, kelompok 2, kelompok 1. Maju sini, Mas, biar terlihat. Assalamualaikum. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil gambaran kami. Ya, ini adalah Organ tubuh pernapasan manusia. ya. Yang pertama, Nama A, hidung. terus B, faring. C, tunjukkan ke temannya, Mas. laring. Tunjukkan ke temannya. D, trakea. D mana? Kurang ke atas, Mbak Novi, megangnya. Mas, dia dipegang. D, trakea. E, Mas Ana udah kesinian. bronkus. F, paru-paru. G, diafragma. Nah, terus, ayo nak di piano. Mana faring nak? Faring sebelah mana? B. Yang mana?
dalam batang tengkorak ada namanya serabut halus yang namanya silia. Apa fungsinya silia anak? Untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung tubuh kita. Yang mau masuk ini. Terus yang D namanya trachea ya. Terus yang paru-paru mana Mas? Ya, paru-paru dibagi menjadi berapa? 2. Apa paru-paru? Paru kiri, paru kanan. Nah, di dalam paru-paru ada namanya gelembung-gelembung yang namanya apa? Alveolus. Apa namanya anak? Di mana alveolus berfungsi untuk apa? Pertukaran oksigen ke karbohidrat. Ya, karbon dioksida. Ya, baik. Nah, teman-teman, hasil karya sekian. sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, tadi anak sudah melakukan diskusi kelompok ya. Mas Lutfi kelompok berapa tadi? Berapa? Membuat iya. Lalu kelompok 2 tadi apa? Menceritakan pernapasan pada manusia. Yang kelompok 3 tadi iya, terima kasih. Nah, anak-anak, ini Bu Guru memberikan setelah anak-anak diskusi, ya, ini Bu Guru memberikan soal evaluasi mandiri. Nanti diberi nama, kelas sama nomor presensinya, yang nomor absennya berapa ya? Diberi nama ya. Ya, ini dikerjakan sendiri-sendiri, Mas. Ya. Oke. Ya. Nah. Bisa ditulis. Nah. Ya, dikerjakan. Ya, anak-anak. Dikerjakan. Oke. Ini dikerjakan anak-anak. Mas Andi, Mas Andi saya dikerjakan. Ini Mas. Cekak sendiri. Nah, baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Tugasnya? Ya. Nih, apa aja? Sudah? Sudah. Sudah. Masukin rambutnya. Ini tolong bukan ya. Ya, baik anak-anak. Tadi kita bersama-sama mempelajari tentang apa anak? Organ manusia. Ayo kita sama-sama ya sistem pernapasan pada manusia. Gimana yang pertama? Udara dalam hidung, lalu masuk ke dalam air, terus lari dari dalamnya ke mana? Menuju ke bronkus, lalu menuju ke paru. Apa yang terjadi? Nah, sekarang siapa yang tahu anak-anak? Siapa yang tahu tadi perbedaan mengapa tadi Mas Daus sama Mas Lutfi itu Mas Lutfi biasa saja, Mas Daus itu terengah-engah. Siapa yang bisa katakan? Karena Mas Daus berlari dan tidak menggunakan tenaga yang lebih besar. iya, ada lagi tepuk tangan untuk Mas Fajar. Hebat sekali. Ada lagi? Ya, Mas Ika. Karena lebih berlari cepat dan menguras. Iya.
Ya, mengurus ya, Bebe. Nah, karena Mas Lutfi tadi itu dengan Mas Daus, perhatikan sini, ya. Karena Mas Lutfi dengan Mas Daus tadi itu melakukan kegiatan yang berbeda. Yang Mas Daus itu membutuhkan oksigen lebih besar. Kalau Mas Lutfi sedikit, ya. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senangnya apa? Karena bisa ya makasih kan? Iya, apalagi kelompok 3 karena senangnya kenapa? Karena bisa apa tadi? Iya, menggambar. Mas Daus senangnya tadi bisa apa? Pernapasan ya pada manusia. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, karena kita sudah mempelajari organ pernapasan pada manusia, besok anak-anak diminta untuk membuka. Nah, minta tolong anak-anak untuk besok membuka materi tentang apa? Menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Jangan lupa untuk selalu membersihkan anggota tubuh, ya. Dan kita patut apa anak bersyukur karena memiliki organ tubuh yang lengkap. Baik, sebelum pembelajaran ditutup ya diri, coba Mas Fajar, ayo siapkan untuk menutup pembelajaran dengan buka untuk siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.